kena mental istilah itu aja tuh sebenarnya menunjukkan bahwa mereka sudah punya kesadaran tentang mereka juga tetap membutuhkan ruang-ruang untuk berekspresi gitu. Yang satu ada namanya Forum Anak Jakarta, yang satu ada komunitas namanya Generasi Berencana. Sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak dan remaja di Jakarta ini untuk bisa difasilitasi gitu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama membentuk anak Jakarta yang punya karakter. Adakah tempat atau media bagi anak-anak Jakarta maupun orang tua mereka untuk mencari informasi yang mendukung perkembangan diri atau mungkin mengadu soal keamanan mereka? Yang layanan pos pengaduan di 44 titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast Oke Sip menjadi ruang obrolan santai tapi kritis untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik serta hal menarik di balik kebijakan. Di episode kali ini bersama saya sudah hadir narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DPP APP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dwi Oktavia atau yang akrab disapa dengan Ibu Lis. Selamat datang di podcast Oke Sip. Terima kasih Mbak Ano, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Sobat PPID dan warga Jakarta, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana Jakarta menjadi kota yang aman, nyaman, dan mendukung masa depan anak-anak. Di kota yang bergerak cepat, penuh peluang dan juga tantangan ini, mereka belajar, bermain, berinteraksi, dan mengenal dunia dari lingkungan tempat mereka tinggal. Karena itu, kualitas sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana kota tersebut mampu memberikan ruang yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi tumbuh kembang setiap anak. Pada episode kali ini, kita tidak hanya membicarakan program, fasilitas, atau kebijakan. Kita akan membicarakan tentang sebuah perjalanan hidup, tentang bagaimana seorang anak tumbuh di sebuah kota, dan bagaimana kota itu membentuk siapa mereka nantinya. Baik Bu Lis, kita mulai obrolan podcast Oke Sip kali ini dengan pertanyaan pertama ya Bu. Yang pertama, jika kita melihat anak-anak di Jakarta hari ini, apa yang paling menonjol dari cara mereka berekspresi dan melihat dunia? Oke. Ini agak-agak beyond gitu ya. Iya. Makasih Mbak Ano. Jadi mungkin ada beberapa ya karakter atau cara berekspresi anak-anak di Jakarta terutama, bagaimana mereka lihat dunia. Mungkin antara lain yang pertama saya bisa share bahwa mereka sangat melek digital ya. Jadi dari kecil anak di Jakarta rata-rata sudah ditemani dengan gadget yang memaparkan mereka pada dunia digital, sudah terbiasa dengan internet dan sebagainya. Sehingga akhirnya bagaimana mereka membentuk diri mereka juga dipengaruhi dengan keterpaparan mereka dengan dunia dengan internet, dengan dunia digital ini, termasuk apa yang sedang menjadi tren di global. Nah, mereka seolah-olah jadi mereka walaupun hidup atau tinggal di Jakarta, tapi mereka bisa kemana-mana gitu ya, mengembara di dalam internet itu, surfing benar-benar sehingga ya, secara virtual mereka bisa kemana-mana. Dan ini bisa juga menjadi unggulan gitu, di mana mereka menjadi wawasannya luas, tapi juga mereka menjadi tantangan buat mereka karena bisa jadi juga mereka masuk ke dalam arus misinformasi gitu. Saking banyaknya mereka tidak bisa memilah karena belum cukup dewasa, kemudian akhirnya bisa menjadi mengalami misinformasi juga. Kemudian yang kedua juga mereka mempunyai kesadaran terhadap mental health atau kesehatan mental. Anak remaja saat ini di Jakarta sudah biasa pakai istilah-istilah yang
dulu mungkin kita nggak familiar gitu ya, tapi sekarang mereka sudah biasa misalnya pakai istilah yang terkait dengan kesehatan mental ya, misalnya ya mungkin sekedar bahasa stres atau kena mental, istilah itu aja tuh sebenarnya menunjukkan bahwa mereka sudah punya kesadaran tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa yang mereka jaga. Kemudian juga yang selanjutnya adalah bagaimana mempengaruhi adalah mereka ingin selalu berada di ruang publik yang bisa memberikan kesempatan buat semua. Jadi keterlibatan semua anak apapun kondisinya, apapun latar belakangnya. Jadi mereka ingin mempunyai akses kepada ruang publik yang inklusif, yang bisa menyediakan atau yang bisa menerima mereka apa adanya, yang bisa menjadi tempat untuk berkolaborasi, untuk mereka bisa kumpul, untuk bisa sharing. Mereka basically kan suka menyampaikan ide ya, anak-anak zaman sekarang sudah lebih berani menceritakan idenya. Terus yang keempat juga mereka sebenarnya karena kejar-kejaran semuanya dari kecil juga mungkin sudah terbiasa dengan waktu yang sangat ketat. Mereka bersekolah, kemudian mereka juga biasanya didorong untuk mengikuti berbagai les oleh orang tuanya gitu ya. Maka mereka juga kepingin segalanya serba instan nih supaya cepat gitu ya, karena mereka udah banyak dikejar target dari kecil gitu. Nah, kemudian jadi mereka juga tadi tuh mungkin ada kecenderungan untuk kepingin dapat hasil yang segera mereka bisa peroleh atau serba instan gitu. Nah, ini yang kemudian mungkin menjadi sebagian dari karakter utama dari anak-anak yang ada di kota besar termasuk di Jakarta. Oke, karena mereka juga digital native ya Bu ya, lahir sudah dengan gadget, kemudian dunia digital itu sudah menjadi dunianya hari-hari gitu ya Bu. Oke, baik, jadi memang mereka juga tetap membutuhkan ruang-ruang untuk berekspresi gitu ya Bu ya, untuk di kota seperti Jakarta. Nah, sejauh mana ruang-ruang yang ada di Jakarta ini dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak, bukan sekedar menghibur mereka? Nah, oke. Nah, ini keuntungan juga karena di Jakarta itu tadi ya, karena kita akses internetnya juga relatif mungkin paling bagus ya dibanding tempat lain di Indonesia. Jadi banyak pengalaman baru anak-anak yang bisa dirasakan di Jakarta gitu ya. Anak-anak di sini kalau kita sebagian dari tempat bermain anak-anak atau tempat aktivitas anak-anak itu juga ada yang misalnya sudah memberikan pengalaman imersif ya istilahnya buat anak-anak, sehingga itu juga bisa mendorong anak-anak untuk bisa punya imajinasi yang lebih luas gitu. Terus kemudian juga anak-anak di Jakarta punya beragam tempat aktivitas yang tidak hanya sekedar memberikan tempat bermain, tetapi juga mengajak interaksi anak-anak gitu ya. Misalnya ruang aktivitas antara lain yang kita punya juga ya di taman-taman di Jakarta gitu ya. Itu juga bisa menjadi tempat anak-anak kemudian berkumpul dan mereka di antara mereka sendiri bisa mengeksplor apa yang mereka bisa lakukan lebih jauh di situ. Bisa praktek aktivitas yang mereka sukai di situ. Misalnya kalau di ruang terbuka ramah anak di Jakarta ya, Erpetra itu mereka bisa aktivitasnya nggak cuman mereka main, tapi di kelompok anak terutama yang mungkin udah lebih besar, mereka bisa juga menjadikan Erpetra itu sebagai tempat mereka untuk mengikuti aktivitas menari misalnya atau aktivitas bela diri yang kemudian juga menjadi tadi wadah untuk bisa menghibur, tapi juga mereka bisa jadikan tempat itu sebagai tempat untuk menambahkan pengalaman dan juga bisa buat tempat belajar. Oke, jadi pemerintah pun juga sudah menyediakan ya Bu ya ruang-ruang untuk anak-anak ini tumbuh berekspresi dan berimajinasi, sehingga tidak terpaku hanya misalnya dari ruang sekolah saja, tapi juga di luar sekolah itu ada ruang-ruang lain lagi yang bisa
dimanfaatkan untuk bereksplorasi gitu ya Bu ya. Oke, nah pengalaman apa nih yang paling dibutuhkan anak Jakarta saat ini agar mereka itu tumbuh menjadi pribadi yang kritis, kreatif dan penuh empati, karena juga digital ini memang juga berpengaruh juga pada empati ya Bu ya, gitu. Betul. Anak-anak di Jakarta harus lebih banyak melihat beragam kondisi teman-teman mereka ya. Ada mungkin sebagian dari teman sehari-hari mereka yang kondisinya tidak seideal yang mereka miliki misalnya. Apakah itu latar belakang keluarga atau misalnya kondisi teman yang mungkin mempunyai kondisi tertentu yang disabilitas gitu ya, sehingga dengan mereka beragam melihat kondisi yang beragam ini bisa memancing mereka agar punya jiwa sosial, jiwa empati yang lebih baik, sekaligus juga mungkin bisa menumbuhkan rasa ingin membantu atau ingin terlibat untuk bisa membantu atau memperbaiki kondisi yang dari sebagian teman-teman mereka mungkin yang tidak punya kondisi yang seideal mereka. Iya, karena ini juga ya Bu, kalau misalnya mereka kebanyakan di dunia digital, mungkin kan secara kehidupan sosialnya juga akan berbeda gitu ya Bu. Tapi ketika ada ruang-ruang untuk berinteraksi yang sesama teman gitu dengan kehidupan sosial yang realita gitu, itu juga bisa membantu juga ya Bu ya. Betul, jadi mereka harus seimbang ya antara melihat kehidupan di dunia maya dengan tetap mereka melihat kondisi sebenarnya di masyarakat ya, di teman-teman sehari-hari yang mereka bisa ketemu, apakah itu di sekolah maupun di tempat mereka yang lain, ruang aktivitas mereka lain. Oke. Nah, kebijakan dan program apa saja yang dihadirkan Pemprov DKI Jakarta melalui DPP APP untuk mendukung perkembangan dan keamanan anak-anak di Jakarta? Ya. Jadi saat ini kita sedang terus membangun bersama-sama dengan Dinas Pendidikan nih sebenarnya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman buat anak. Nah, ini juga tidak bisa hanya kedua OPD ini nih, kedua perangkat daerah nih, tapi kita juga sangat membutuhkan dukungan dari para orang tua supaya mereka juga memantau perkembangan pergaulan dari anak-anaknya. Nah, salah satu yang kita punya di sekolah juga adalah namanya PIK Remaja. Itu adalah komunitas siswa dan kemudian juga dengan guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi teman sebaya. Jadi kalau di antara mereka ada yang berpotensi misalnya mempunyai masalah dengan teman sepergaulannya, atau misalnya punya masalah lain dengan mungkin orang di rumah atau di teman-teman di luar lingkungan, dan kalau itu sampai kemudian berpotensi menjadi mengganggu kesehatan mental terutama atau pergaulannya si anak, maka itu juga bisa menjadi salah satu kegiatan bagaimana PIK Remaja ini bisa berperan atau teman sebaya ini berperan. Terus kemudian sekarang juga kan ada PP Tunas ya, yang kemudian anak-anak perlu kita batasi aksesnya terhadap dunia maya gitu ya, agar mereka tidak menjadi korban kejahatan yang berbasis internet tadi. Nah, ini juga perlu disosialisasi, kita sedang sosialisasi terus juga melalui berbagai forum agar di sekolah kemudian di rumah orang tua juga bisa mengenali dan bisa menjaga ya anak-anaknya ini, gadget yang dipakai anak-anaknya ini, supaya mereka bisa orang tua ini bisa ngerti cara memantau gadgetnya anak, atau memasang kunci keamanan di gadgetnya anak, seperti itu yang sedang kita lakukan supaya anak-anak ini bisa aman, nyaman, tidak hanya di dunia sehari-hari ya yang fisik gitu ya, tetapi juga di dunia mayanya. Oke, berarti yang program-program itu kayak tadi yang PIK Remaja gitu, berarti itu bisa juga untuk mencegah
bullying gitu ya Bu ya untuk di Betul. sekolah gitu ya, Iya. karena ada guru juga di situ gitu, Mm-mm. jadi bisa mengawasi ya Bu ya. Betul. Oke, nah apakah contoh konkret di mana suara anak benar-benar mengaruhi kebijakan atau program di Jakarta? Sejauh mana anak-anak dilibatkan dalam merancang program yang sebenarnya ditujukan untuk mereka? Nah, selama ini bagaimana tuh Bu untuk Jadi sebenarnya ada pengembangannya? dua komunitas komunitas anak dan remaja sebenarnya banyak ya, tapi antara lain saya ambil contoh aja di dua komunitas nih. Yang satu ada namanya Forum Anak Jakarta, yang satu ada komunitas namanya Generasi Berencana. Oh, Nah ini range genre umurnya ya, Bu, ya? ini range umurnya ya umur-umur anak dan remaja, SMA atau kuliah, masa-masa kuliah ya, SMP juga ada sih. Nah jadi kita bahkan di Jakarta sudah punya forum musrenbang anak. Musrenbang Musrenbang anak ya. anak. Jadi kita menghimpun usulan, kemudian suara dari anak-anak ini yang kemudian kita wadahi melalui musrenbang tadi. Itu dari kapan ya Bu Musrenbang anak itu? Udah beberapa tahun ya. Sudah lama ya Bu ya? Iya, dan si Forum Anak Jakarta ini juga mereka mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan gitu ya, sampai di tingkat kota dan provinsi. Begitu juga yang Generasi Berencana itu mereka mulai dari tingkat kota, kemudian nanti tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Jadi kedua komunitas ini karena mereka kemudian juga yang sehari-hari bertemu dengan teman sebayanya, jadi mereka memang bisa mengidentifikasi isu-isu yang buat mereka penting dan kemudian bisa kita fasilitasi untuk pembangunan remaja di Jakarta. Oke, itu bagus sekali sih ya Bu. Jadi kan memang pemerintah bukan sekedar membuat program atau kebijakan saja, tapi memang sudah mendengarkan nih bahwa apa yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak dan remaja di Jakarta ini untuk bisa difasilitasi gitu ya Bu ya. Nah, ketika kita bicara tentang pembangunan kota nih Bu, seringkali yang dibahas adalah pembangunan fisik nih terkait infrastruktur, gedung, jalan. Nah, menurut Ibu Lis nih, apakah kita sudah cukup serius nih di Jakarta untuk membangun yang terkait dengan perkembangan anak? Ya, ini tantangan bersama ya, karena kalau bangun jalan mungkin kita akan bisa melihat proyeknya gitu ya dari tidak ada menjadi ada gitu dalam waktu mungkin hitungannya bulanan atau 1-2 tahun gitu. Tapi kalau anak itu memang tantangannya adalah tidak langsung kelihatan. Jadi kami terus-menerus nih menghimbau berbagai pihak ya untuk bisa kita jangan kita nggak bisa harapkan prosesnya instan. Kalau kita melihat sumber daya manusia maka prosesnya akan panjang. Dan kemudian kita juga harus berorientasinya di proses gitu ya, karena outputnya kan nggak bisa cepet nih gitu. Nah itu tadi, jadi bagaimana kita bisa mendorong bareng-bareng untuk bisa mengidentifikasi proses dan menjaga proses untuk bisa mendampingi anak-anak tumbuh kembang. Apakah itu melalui menyediakan wadahnya, kemudian mendampingi, indikatornya juga indikator-indikator yang kadang-kadang susah diukur juga nih gitu ya, atau diukurnya memang tidak bisa cepat gitu, diukurnya proses melalui survei atau sebagainya. Jadi itulah kira-kira yang menjadi tantangan, tapi saya rasa kita semua memahami sebenarnya pembangunan sumber daya manusia ini penting. Jadi saya yakin keterlibatan semua pihak di Jakarta ini semakin baik untuk bisa melihat bahwa SDM mulai dari anak-anak ini perlu diperhatikan. Berarti DPP-APP juga terbuka dengan kolaborasi gitu ya Bu untuk pengembangan anak-anak di Jakarta gitu lah. Sangat. Karena tidak mungkin bisa kerjakan sendiri. Anak di Jakarta terlalu banyak tantangan dan peluangnya juga banyak sekali. Jadi tentu membutuhkan semua pihak untuk bisa membersamai anak-anak di Jakarta. Oke, nah
Ibu sampaikan ada tantangan-tantangan. Nah, kalau tantangan terbesarnya apa nih, Bu? Oke, mungkin tadi ya tantangannya karena Jakarta ini kan heterogen. Jadi kita nggak bisa punya strategi yang fit for all. Jadi kita mungkin harus bisa mengidentifikasi pada kelompok anak kelompok tertentu, maka kita bisa jadi harus punya treatment tertentu, Khusus gitu ya ya, Bu. program tertentu yang kita kembangkan. Kemudian juga tidak walaupun anak sangat melek gadget di Jakarta gitu, tapi yang kita lawan juga kalau kita mau memberikan edukasi melalui media sosial seperti itu, yang kita lawan kan algoritma medsos ya. Ya. Nah, jadi pada saat kita membuat sebuah produk konten yang bagus, itu pun belum tentu bisa sampai pada anak yang sebenarnya menjadi sasaran program kita. Jadi tadi tuh harus bisa buat program yang sebenarnya cukup beragam untuk bisa masuk ke kelompok sasaran sesuai kondisi anak-anak gitu ya. Dan pastinya multi channel ya, Bu ya. Betul. Untuk apa misalnya edukasi atau kampanye atau Iya. memberikan konten gitu. Kalau hanya misalnya melalui media sosial juga sekarang ada PP Tunas yang anak-anak Iya, juga juga dibatasi, dibatasi, gitu ya, Bu ya, iya. untuk bisa memiliki akun-akun media sosial. Jadi memang ya ini tantangan tapi juga sekaligus apa ya, Bu ya? Peluang gitu ya untuk Dinas PPAPP bisa bagaimana membawa anak-anak Jakarta ini semakin berkualitas ke depannya. Nah, jika anak-anak ini diberi ruang yang cukup untuk tumbuh dan bersuara, Jakarta di masa depan itu akan seperti apa nih, Bu? Bayangannya. Ya, harapan saya Iya. kan kita punya goal 2045 Indonesia emas. Untuk Jakartanya maunya kita jadi global city di top 20 kan gitu ya. Nah, harapan saya, dan itu kan udah sebentar lagi ya. Betul. Untuk itu tinggal 19 tahun lagi gitu ya. Iya, Untuk dan kita waktu cepat sekali. Iya, untuk kita membangun populasi anak yang siap sebagaimana kita harapkan dalam 19 tahun tuh kan sebenarnya sangat singkat kalau buat saya ya. Jadi tapi harapan saya sebenarnya buat anak-anak di saat ini yang nanti di 2045 lah gitu ya, milestone paling dekat yang kita inginkan itu mereka harusnya bisa menjadi anak-anak yang memang punya daya kemampuan adaptasi yang baik ya, adaptif, karena akan banyak sekali tantangan dan perubahan ke depan. Dunia udah Kemudian seamless ya, Bu. iya, mereka harus siap menjadi pemain utama dari pembangunan ini gitu ya. Berarti mereka kan harus punya edukasi yang bagus, kesempatan yang bagus, wawasan yang luas, karena mereka akan kompetisi nggak cuma dengan anak Jakarta aja, tapi saya bayangkan 2045 itu dengan Jakartanya makin maju, pasti banyak orang yang akan masuk Jakarta kan gitu. Jadi kalau anak yang sekarang tinggal sekolah besar di Jakarta, kalau mereka tidak bekali diri, jangan sampai mereka kemudian tergantikan nih sama mereka-mereka yang sebenarnya tidak mengenyam pendidikan atau sesungguhnya tidak tumbuh kembang di Jakarta, tapi mereka kemudian yang menjadi pemain utama di Jakarta. Sementara anak Jakartanya sendiri karena sudah terfasilitasi dari kecil gitu ya dengan kemewahan Jakarta gitu ya, malah kemudian mereka tidak cukup punya daya juang dan sebagainya. Jadi itu yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama membentuk anak Jakarta yang punya karakter, yang siap berkompetisi secara positif dengan semua pihak ya, termasuk juga dengan anak-anak yang antar negara ya, karena kan nanti tadi tuh seamless. Nah, dan tentunya harus yang sehat ya, karena anak Jakarta dari kecil remaja dengan tantangan pola hidup saat ini, jangan sampai mereka menjadi sedentary dan kemudian mereka nggak punya kesehatan fisik yang baik tuh, tidak hanya kesehatan mentalnya. Iya. Ya karena anak-anak ini juga yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang akan menggantikan kita ini ya, Bu, gitu. Jadi
kompetisi dunia mungkin akan semakin ketat gitu, jadi harus punya daya saing di SDM itu yang utama ya Bu ya. Betul. Ya, untuk Jakarta semakin kuat dan di level global. Iya. Anak-anak yang nanti 2045 kalau kita anggap angkatan kerja yang paling produktif itu di kisaran usia mungkin range-nya 30-40, berarti kan mereka adalah anak-anak SD SMP sekarang. Betul, 19 tahun lagi mereka seperti kita. Oke, baik. Nah, terakhir nih Bu, adakah tempat atau media bagi anak-anak Jakarta maupun orang tua mereka untuk mencari informasi yang mendukung perkembangan diri atau mungkin mengadu soal keamanan mereka? Seperti itu, adakah Bu yang saluran-saluran bisa diakses oleh warga? Jadi kita sebenarnya berusaha tadi ya membuka channel sebanyak mungkin, akses yang lebar supaya semua bisa mendapat kesempatan yang sama untuk mengeksplor, tapi sekaligus juga misalnya mereka sampai mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, mereka bisa mengadukan. Jadi di Dinas PPAPP kita punya beberapa layanan nih. Kita punya layanan Puspa. Layanan Puspa itu basisnya online. Kemudian dia bisa menyediakan layanan konseling. Ada 13 jenis konseling yang lengkap ya Bu ya. Iya, jadi mulai dari konseling tumbuh kembang, konseling gizi, dan untuk semua anggota keluarga sebenarnya. Jadi nggak cuma anak, jadi bisa dikatakan siklus hidup deh. Sampai lansianya juga ada, sampai konseling keuangannya juga ada. Parenting ada dan sebagainya. Iya, dan itu bisa diakses melalui website puspa.jakarta.go.id. Itu bisa pilih jenis konseling dengan konselor yang diinginkan pada waktu yang juga kita inginkan. Jadi bisa sama-sama nyaman berarti waktunya. Berarti konselingnya nanti secara online gitu. Secara online gitu. Terus kemudian atau datang langsung juga bisa. Terus kemudian kita juga punya ruang-ruang publik terpadu ramah anak RPETRA 324 titik di seluruh Jakarta yang juga menyediakan berbagai wadah aktivitas, sekaligus di situ juga menjadi bisa melakukan konsultasi. Karena di setiap RPETRA itu ada pengelolanya yang mereka juga bisa memberikan layanan dasar untuk konseling sederhana. Terus kalau misalnya pada saat mengalami menjadi korban misalnya atau kekerasan pada perempuan dan anak, kita punya layanan pos pengaduan di 44 titik di setiap kecamatan. Jadi juga ada unit reaksi cepat karena kita punya sebuah UPT untuk Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengelola tadi dan layanan pengaduan sekaligus memberikan pendampingan baik dari aspek psikologis maupun dari aspek kebutuhan bantuan hukum terhadap korban. Jadi layanan yang diberikan juga 24 jam dan bisa jadi kapanpun misalnya mengalami tindakan kekerasan di Jakarta misalnya, itu juga bisa langsung melaporkan dan tim kita akan siap untuk bisa memberikan pendampingan tadi. Terutama yang dari unit layanan reaksi cepat itu ya Bu? Betul, jadi kalau di luar jam kerja yang memberikan pendampingan teman-teman dari unit reaksi cepat tadi. Oke. Karena memang juga ini kan belakangan itu cukup banyak ya Bu, untuk di media itu muncul baik di media sosial maupun di media massa itu terkait dengan kejadian-kejadian yang kekerasan gitu, baik terhadap anak ataupun perempuan, dan itu juga terjadi di area publik gitu. Ada juga yang terjadi gitu. Kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti itu dari DPP APP, bagaimana memberikan edukasinya Bu? Jadi untuk edukasi kita kerjasama juga dengan pengelola ruang publik tadi ya. Misalnya kalau transportasi umum nih, di transportasi umum maka kita bekerja sama dengan misalnya PT pengelolanya Transjakarta gitu ya. Mereka sehingga punya petugas sapa juga untuk bisa membantu pada saat ada kondisi yang tidak diinginkan. Kemudian
bentuk kampanye publiknya juga misalnya melalui penayangan di Videotron, melalui penayangan di sistem audionya di publik tadi gitu ya, atau di perkantoran gitu, juga bahkan di bioskop kita juga ada tayangan juga untuk awareness terhadap pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Berarti sudah masif ya Bu ya gitu. Mudah-mudahan sih semakin berkurang juga, dan ketika ada kejadian korban-korban ini juga berani melapor gitu ya, ke PPAPP gitu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan Ibu? Ya, jadi saya mengajak tentu kita harus sama-sama membangun masyarakat yang aman dan nyaman, dan kita mari jaga anak-anak kita agar terhindar dari bahaya kekerasan seksual maupun juga tindakan kekerasan lain di ruang publik. Mari kita jadikan generasi muda Jakarta menjadi generasi yang tangguh, yang sehat, dan siap menyongsong Jakarta sebagai kota global. Baik Bu Lis dan Sobat PPID semua, demikian perbincangan kita di podcast Oke Sip kali ini. Berbicara tentang anak, tentu kita tidak hanya berbicara tentang hari ini, melainkan tentang perjalanan panjang yang sedang mereka jalani, tentang siapa mereka nanti, tentang bagaimana mereka melihat dunia, dan tentang seperti apa kota ini akan terasa di masa depan. Karena setiap anak yang hari ini diberi ruang untuk didengar adalah seseorang yang kelak akan belajar untuk mendengarkan orang lain. Setiap anak yang hari ini diberi ruang untuk berekspresi adalah seseorang yang kelak berani menciptakan perubahan. Maka mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah kita sudah punya cukup program untuk anak, tapi apakah kita sudah benar-benar memberi mereka ruang untuk mereka menjadi manusia seutuhnya. Karena Jakarta yang kita bangun hari ini akan selalu hidup di dalam diri anak-anak yang tumbuh di dalamnya. Terima kasih atas partisipasinya, dan semoga obrolan tadi bermanfaat serta membuka wawasan baru untuk Sobat PPID dan warga Jakarta semua. Terus ikuti perkembangan informasi terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Jangan lupa untuk follow dan akun resmi PPID DKI Jakarta biar selalu update dengan informasi terbaru. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.